Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu bisa lihat tiba-tiba ada missioner datang ke depan bawa mic. Bapak Ibu, boleh saya turun? Boleh berdialog. Karena tema kita adalah gereja berdialog. Jadi romonya dialog. Nah, saya saudara-saudari yang terkasih, saya ingin berdialog, tema kita berdialog. Di sini ada beberapa umat yang lalu punya komunitas masing-masing. Ada prodiakon, betul ya? Satu komunitas. Ada lektor dan pemazmur. Ada misdinar, ada ketua lingkungan, ada umat lingkungan. Betul ya? Ada ketua wilayah, ada umat wilayah. Pertanyaannya, saya mau memberikan mic ini dua-duanya kepada, saya nggak milih, prodiakon ada dua, kiri dan kanan. Berikan kepada yang kiri dan kanan. Bapak Ibu lihat, tema kita gereja berdialog. Gereja itu ada G besar dan G kecil. Betul ya? G besar itu apa? Iman. G kecil apa? Bangunan. Dua hal ini mau kita jadikan gambaran bahwa kita ini sebetulnya gereja. Bagaimana dialog antara sesama prodiakon ketika ketemu? Silahkan dimulai satu dengan yang lainnya. Ayo dialog spontan aja. Gimana Pak kabarnya atau apa gitu? Silahkan. Ya, dimulai. sore Pak Pendi. Baik Pak Mudi, apa kabar? Ini dialog kita lagi di gereja. Posisinya nanya keadaan Pak Pendi bagaimana? Iya, baik-baik aja Pak. Baik-baik ya. Iya Pak. Dari tadi udah dibicarakan ya di dalam. Iya, bangun pagi dengan baik, bisa bangun dengan segar. Ya syukur sama Tuhan ya, udah pelihara kita pada saat malam sampai siang dapat rezeki, bisa makan gitu Pak. Kemudian juga kesempatan untuk hadir di misa novena Santo Antonius. Bersyukur Pak. Ya. Baik, sudah. Dialog kecil ya, dialog kecil. Sama seperti kisah rumah Cempaka. Rumah Cempaka kah? Cemara. Rawanya pusing, ada banyak cerita kisah gitu ya. Sekarang kita mulai coba dari pemazmur dan lektor. Coba dialognya apa ayo. Kita coba lihat, kasih ke mereka. Saling sapa, silakan Bapak dan Ibu. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu, apa kabar sore ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Bagaimana Bu sebelum tugas di novena Santo Antonius ini, kira-kira kalau lektor itu latihannya berapa kali Bu? Biasanya kita sebelum tugas kita akan selalu ada bacaan gitu, kita latihan minimum seminggu sebelum tugas. Berarti sekali seminggu ya Bu? Iya, selebihnya tiap hari Minggu di gereja. Habis misa kedua. Dengan mazmur gimana sama? Kalau kita pemazmur kalau sebelum tampil itu 2 kali latihan Bu. Wajib 2 kali latihan. Baik, terima kasih pada pemazmur dan lektor. Sekarang saya mau tanya, pasti nggak ada yang mau tunjuk jari.
siapa yang adalah ketua lingkungan? Gak ada yang tunjuk jari kan? Berarti kata-kata hatiku benar. Tidak ada yang berani. Tetapi saya akan bertanya kepada satu keluarga yang saya juga nggak tahu. Saya mungkin bertanya kepada seorang anak dan ibunya. Apakah anak dan ibunya itu punya dialog? Atau suami dan istrinya? Apakah suami istri itu punya dialog dalam kerangka gereja? Miss Dinar cari mama dan anaknya. Silakan mama dan anaknya. Pasti duduknya samping kiri dan kanannya. Pilih saja, saya tidak memilih. Kasih. Kira-kira. Ya, saya mau mendengar kira-kira dialog kalian pada saat kalian sedang makan malam bersama. Apa yang didialogkan? Apakah tugas kamu buat besok sekolah udah siap? Udah. Makanannya enak. Rasa-rasanya kalau dialog di meja makan, makanannya enak. Menjadi sesuatu yang menarik kali ya. Saudara-saudari yang terkasih, oke terima kasih sudah sedikit punya gambaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dialog itu ternyata sesuatu yang penting dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak butuh dialog. Gak mungkin seorang anak dan seorang ibu itu makan sendirian, dialog. Tetapi menjadi menarik ketika lalu bacaan hari ini ada kalimat berhala. Saya coba mengulangi kalimat itu. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Pertanyaan saya, ada yang mau menjawab? Boleh. Apa mezbah yang kita buat pada zaman ini? Ayo. Coba Miss Dinar lihat, kasih ke mereka yang tunjuk jari. Apa mezbah yang kita buat pada saat ini dalam hidup kita? Ada yang mau tunjuk jari? Ibu-ibu lebih dekat dengan saya. Ada yang mau tunjuk jari? Apa mezbahnya? Miss Dinar kasih saja buat mereka. Pasti mereka bisa jawab. Kasih kedua orang. Silakan pilih. Ayo harus diambil itu baik. Jangan. Apa mezbah buat dalam gambaran ibu-ibu semua? Mezbah apa? Tahu nggak mezbah? Mezbah itu satu ornamen atau bentuk patung yang lalu dipertuhankan. Tapi itu zaman ini, apa menurut ibu-ibu? Bapak Ibu ada yang bisa bantu? Mezbahnya zaman ini apa? HP, mezbah. Apalagi? Internet, mezbah. Gitu ya. Kira-kira sudah punya jawabannya. Pertanyaan saya, apakah cermin juga mezbah? Cermin. Cermin. Iya. Siapa yang di depan cermin berhias 1 jam? Ayo tunjuk jari, ngaku. Mau ke pesta 2 jam malah.
Silakan diambil lagi mic. Saudara-saudari yang terkasih, itulah realitas yang terjadi pada saat ini. Ketika kita tidak bisa mengolah diri kita, maka kita terbelenggu oleh mesbah zaman ini. Aku lupa di depan aku ada orang, mamaku, saudaraku, tapi aku main handphone sendiri. Tadi saya masuk ke pastoran, ada seorang romo keluar dari pintu kamar, langsung di handphone. Matanya lihat ke bawah, nggak lihat saya di depannya. Saya panggil, bro, lo nggak lihat gua? Tawa dia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang harus kita ubah mindset kita ini. Gereja berdialog berarti bukan hanya dipikirkan dalam kerangka gereja berdialog dengan orang lain, tetapi gereja berdialog dengan diri kita sendiri. Aku denganku sendiri. Berani gak aku melihat diriku sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dan dalam bacaan pertama, kita merasakan bagaimana dialog itu dibangun. Apalagi dalam bacaan Mazmur tadi. Bapak Ibu tahu dalam Mazmur tadi, sebetulnya kalau Bapak Ibu sensitif, maka Mazmur itu akan menarik kita. Bapak Ibu mau dengar lagu Mazmur lagi? Mau. Silakan Mazmur naik lagi. Mazmur yang tadi dari referen saja dan ayat yang kedua. Referen dan ayat yang kedua saja. Boleh didampingi oleh organis. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih saudara. Saudara-saudara yang terkasih, coba renungkan kalimat itu. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Berarti hidup bersamaku dengan orang ada di depanku adalah hidup mati. Berarti hidup bersama ketika kita punya mata tetapi ternyata tidak dapat melihat. Enggak ada perasaan apapun. Mati rasa. Aku acuh dengan papaku, mamaku ketika dia banting tulang. Aku acuh dengan saudara-saudari yang terkasih. Inilah permenungan yang harus kita lakukan ke depan. Bukan hanya sekedar kita hadir ke gereja ikut novena. Santo Antonius, barang saya hilang.
bantu saya. Tetapi suruh cari sendiri, malah doa terus. Enggak mau, pinginnya seperti Jenny. Bapak Ibu tahu Jenny? Tahu, tinggal ting, ting, ting. Kalau hidup kita seperti Jenny udah enak. Saya butuh nasi goreng. Ada di situ. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus ketika kita punya novena apapun, ada banyak novena ya Bapak Ibu ya. Novena Santo Antonius, novena apa lagi? Roh Kudus, novena apa lagi? Banyak. Saya kemarin lihat ada novena lagi yang baru, novena Bunda Maria pemecah, pengurai masalah. Ada banyak novena, tetapi semuanya mau Tuhan yang membuat dan melakukan. Gimana caranya? Kalau kita baca dari kisah tentang Santo Antonius, maka sesungguhnya dia punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Maka ada satu kata-kata dari seorang uskup yang lalu mengungkapkan bahwa orang ini, Antonius ini adalah orang yang homilinya baik. Ia mulai dengan takut akan Allah dan lalu dengan kata-kata yang sederhana. Inilah yang lalu diungkapkan oleh orang lain ketika dia melihat sendiri Santo Antonius itu seperti apa. Ada kisah seorang Antonius itu yang lalu ayahnya dibully, ayahnya didakwa dengan tuduhan bahwa dia membunuh. Bapak Ibu percaya seorang yang dibunuh tiba-tiba bisa dibangunkan kembali oleh Santo Antonius? Itu kisahnya, itu mukjizatnya. Jadi Santo Antonius bersama dengan hakim-hakim, dia kembali datang ke kuburan, lalu dia menggali jenazahnya itu, lalu jenazahnya itu ditanya, "Hei saudaraku, apakah bapak saya membunuh?" Tiba-tiba jenazah itu bangun. Kalau di Indonesia jenazahnya bangun langsung kabur semua. Hilang anginnya. Jenazah itu bangun. Dengan kata-kata, "Bapakmu bukan yang membunuh aku." Setelah selesai, mati lagi. Cuman gitu doang maksudnya, mukjizatnya. Bisa nggak kita buat kayak gitu? Terus hakimnya cecar Antonius. Lalu siapa yang membunuh dia? Antonius berkata, "Saya hanya memberitahukan tentang siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Orang itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Sudah, kamu cari siapa yang salah." Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang mau kita lakukan ke depan dalam tema kita bersama, gereja berdialog. Berdialog dengan siapa? Denganku sendiri. Maka Bapak Ibu jangan lama-lama di depan cermin. Saya tadi sebelum berangkat ke sini ada ciri-ciri tempat bersemayam jin. Apa? Cermin. Ternyata salah satunya cermin. Ntar kalau tiba-tiba kita lagi bersolek terus tiba-tiba udah cantik nih,
Tiba-tiba keluar di situ gambar nenek gayung. Wah. Gimana coba? Jangan lama-lama bercermin. Biasakan saja 5 menit selesai. Bapak Ibu kenal Romo Thomas? Kenal ya? Romo Peng An. Dia bercermin paling nggak lebih dari 5 menit. Betul ya? Coba pokoknya orang-orang kayak gitu nggak bercermin nggak lebih dari 5 menit. Karena mau diapain baru gini-gini nggak ada. Udah nggak ada. Apalagi coba. Mandi paling nggak lebih dari 5 menit. Sininya nggak ada. Saudara-saudara yang terkasih, ini joke ya supaya gak terlalu Romo ngomongnya apa susah. Bacaan-bacaan hari ini banyak renungannya buat kita. Bapak Ibu ke gereja baru 1 jam sudah pantatnya tepos. Goyang-goyang gitu kan. Romo abis gereja itu bangkunya kayu. Kayak di warung depan, warung bakso aja. Ya biarkan. Mau bangkunya kayu kayak kita mau menghadap Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus kita dapatkan. Privilege apapun. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan itu untuk diri kita sendiri. Membangun relasi kita dengannya secara baik sendiri. Maka ketika Yesus tahu bahwa banyak orang mengasihi, perlu dikasihani, dia berkata kepada para muridnya, tuaian memang banyak. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Semoga kita memberikan tuaian-tuaian kita kepada Tuhan agar ia menyerahkan diri sama seperti Santo Antonius yang punya relasi akrab dengan Tuhan karena kehendaknya sendiri. Amin.